Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Bapak, Ibu, kepala sekolah serta teman-teman yang kami hormati, luar biasa untuk hari ini saya sangat bahagia dengan dari Bapak dan Ibu sekalian, di mana dalam hal ini kami selaku calon guru penggerak Angkatan 6 diberi tugas dalam aksi nyata kami menyampaikan atau berbagi kepada kawan-kawan tentang pemahaman kami dalam materi modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share screen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator kami, Pak Subaryanta. Itu luar biasa Pak Subaryanta ini, seorang tipe orang yang sangat berwibawa ya Bapak Ibu. Dan syarat ilmu, kemudian saya perkenalkan juga Pak Samsul Hadi, pengajar praktik kami. Luar biasa di orang berdua ini. Semula saya belum pernah jumpa bahwa ada, dulunya saya hanya mendengar padi makin berisi makin merunduk. Rupanya inilah yang dibilang padi makin berisi makin merunduk. Mereka berdua inilah salah satu contohnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Amran. Bapak Ibu sudah kenal CGP Angkatan 6 seperti yang saya katakan tadi dari Kabupaten Lingga. Mini webinar saya menyatakan ini karena mungkin pesertanya tidak begitu ramai. Kita mulai Bapak Ibu. Ya, sebelum segala sesuatunya tentunya kita berdoa dulu. Yang dalam hal ini kami minta kesediaan Ustadz kami, Ustadz Arisa, untuk memimpin, memandu doa kita untuk memulai acara ini. Pada adik kami atau Ustadz kami, Arisa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pelancaran acara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizq wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu semua, sedikit saya memulai dengan pantun Bapak Ibu. Bunga selasih di tepi jalan, bunga melati di sekitarku ini. Terima kasih kami ucapkan karena sudi hadir di webinar ini. Bapak Ibu, sangat besar apresiasi Bapak Ibu terhadap saya. Sangat besar terima kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian yang mendampingi saya dalam menyelesaikan tugas berbagi ini. Baik, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita adakan kesepakatan webinar ini, Bapak Ibu. Yang pertama, ada baiknya kita supaya dapat melihat wajah dari masing-masing peserta, kita hidupkan kamera. Setuju tidak kita banyak Pak?
Setuju Pak. Setuju. Kecuali ada kendala tertentu apabila dihidupkan kamera sinyalnya kurang bagus atau gimana Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, kita memute-kan mikrofon ketika kita tidak berbicara atau belum diberi kesempatan untuk berbicara atau belum menyampaikan sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, setuju tidak kira-kiranya? Silakan. Ini kan namanya kesepakatan. Ya, setuju Bang. Ya. Setuju. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian jika saya sedang berbagi atau sedang share, kita sedang berdiskusi, itu raise hand ada di layar, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum kita berbicara untuk menghindari jangan sampai kita memotong pembicaraan kawan-kawan. Ya. Setuju kira-kira? Oke, setuju. Baik, kita lanjut. Nah, kalau ini di layar, tidak dibenarkan untuk nampak. Entah ini gambar apa, Bapak Ibu paham lah. Ini memang dilarang. Kemudian lagi berbicara, ketika kesempatan berbicara, kita menjaga etika, menjaga supaya teman-teman tidak tersinggung, kemudian menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dari ucap kita yang nilainya negatif. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Setuju banget. Terima kasih Pak Saharudin. Kita lanjutkan. Yang paling penting adalah ini Bang Jakpar ya. Ini yang paling penting. Iya. Senyum. Yang paling pentingnya ini adalah senyum dan selalu bahagia apapun masalah di sebalik kebahagiaan kita itu. Baik, kita lanjut saja. Kita mulai Bapak Ibu bagi yang masih meng-unmute-kan mikrofonnya, kita mute-kan dulu supaya suaranya tak terganggu ya Bapak Ibu. Guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Bapak Ibu sekalian, idealnya pengertian guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pancasila. Bapak Ibu sekalian, itu pengertian secara idealnya. Tingkatnya, guru penggerak itu guru yang bisa menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu, yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, memimpin pembelajaran, kemudian pembelajarannya berpusat kepada murid, kemudian lagi guru itu berusaha untuk memengaruhi ke arah positif lingkungannya. Mohon maaf Bapak Ibu yang masih meng-unmute-kan mikrofon di Zoom meeting-nya, tolong dimatikan dulu. Bapak Ibu, kita pasti dan kita sering melihat gambar ini dan kita sangat tahu ini gambar siapa nih Bang Japar? Kira-kira? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siap, terima kasih Bang Japar, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ini Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini tidak terlepas dari lambang logo pendidikan yaitu Tut Wuri Handayani, di mana beliau menyampaikan trilogi pendidikan. Bapak Ibu lebih mengetahui daripada saya, trilogi pendidikan itu sendiri di depan, di tengah dan di belakang Ingarso Sing Tuloto, Ing Matio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Kemudian berikutnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan terkoneksi dengan kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman. Kemudian lagi bagaimana filosofi menuntun anak, kemudian lagi penyemaian benih,
Yang namanya menuntun anak, kita juga berjalan bersama anak. Kemudian penyemaian benih, benih yang kita semai itu bisa jadi benih itu tumbuh tidak sama dengan benih-benih yang lainnya, Bapak Ibu ya. Kemudian trisentra pendidikan, ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berpihak pada murid, semua pembelajaran kita tentunya tujuan utama kita adalah murid. Menebalkan garis, pada dasarnya anak mempunyai kodrat. Kodrat anak ini beragam-ragam, sifatnya beragam-ragam. Kemudian latar belakang kehidupannya pun beragam-ragam, maka kita hanya perlu menebalkan garis, karena garis itu sudah ada. Kita lanjut. Ini tadi yang saya katakan, guru penggerak harus bergerak mulai dari diri. Kita tidak bisa menggerakkan orang lain kalau diri kita sendiri belum bisa menggerakkan diri kita. Belum mulai dari diri sendiri. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, adapun beberapa rencana konsep saya sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri, memperbaiki akhlak, perilaku sosial, sikap spiritual. Ini berkaitan dengan trilogi pendidikan, karena kita sebagai panutan anak. Lanjut, meningkatkan dan menggalakkan program sepasal pantun. Fokus utama di kelas saya, kemudian mencoba merambah ke ranah lingkungan sekolah, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, penyemaian benih, menuntun, kodrat anak, kodrat zaman. Sepasal pantun yang saya maksudkan di sini, Bapak Ibu, ini sengaja saya buat singkatan atau akronimnya. Sepasal pantun, sebenarnya Bapak Ibu sering mendengarnya. Se itu senyum, pa itu sapa, sal itu salam, pan itu sopan, tun itu santun. Jadi, menggalakkan program sepasal pantun, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Fokus utama di kelas. Lanjut. Membiasakan tun katup dan syagu dalam setiap proses pembelajaran di kelas terkait koneksi dengan kearifan budaya lokal atau kodrat alam. Bapak Ibu, aneh nama tun katup. Tun katup itu pantun buka dan tutup. Setiap membuka pembelajaran dimulai dengan pantun pembuka dan menutup pembelajaran dengan pantun penutup. Seperti yang saya lakukan tadi di awal penyampaian, saya membukanya dengan pantun. Bapak Ibu juga sering melakukan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Kemudian di setiap menutup pembelajaran juga dengan pantun. Tentunya pantun yang berisikan dengan nasihat, keagamaan, dan dalam budi pekerti, dan lain-lain. Dan syagu. Syagu itu syair gurindam, Bapak Ibu. Karena kita tidak terlepas dari budaya lokal kita. Melayu berkaitan dengan pantun, syair gurindam pada proses pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, selanjutnya, ini rencana konsep saya menerapkan sistem orang tua wali dan atau stakeholder lainnya sebagai guru tamu minimal 3 kali per semester. Ini berkaitan dengan trisentra pendidikan. 3 hal, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi stakeholder saya maksudkan, umpamanya kita belajar tentang kesehatan, mungkin ada teman atau saudara atau orang tua atau yang kita kenal itu bisa dijadikan narasumber, guru, itu rencana akan kami datangkan ke kelas kami. Segala sesuatu yang saya rencanakan akan saya rencanakan di kelas saya terlebih dahulu. Indikator keberhasilannya nanti melalui refleksi, kolaborasi, dan komunikasi serta konsultasi dengan pihak-pihak terkait, Bapak Ibu. Lanjut. Ada 3 gambar di sini. Kemudian saya juga membuat kalimat-kalimat di sini. Yang kalimat-kalimat ini bisa dikatakan pantun, tetapi kali ini saya mencoba untuk mengubah dalam syair. Minta maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya berharap Pak Edi Suwito ada. Pak Edi Suwito ahli dalam bersyair, berindam. Tapi saya coba. Guru di depan jadi teladan, perintah agama selalu jalankan,
supaya anak ada panutan, semaikan benih beri tuntunan. Ya, syair pertama ini berkaitan dengan ing ngarso sing tulodo ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan syair kedua. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand siapa yang ingin bersyair atau ada Bapak Ibu? Sepertinya belum ada. Baik, saya lanjutkan. Guru di tengah jadi motivasi, tanam budaya budi pekerti, kodratnya anak merdeka diberi, supaya bijak di hari nanti. Ya, saya lanjut langsung Bapak Ibu. Guru di belakang, dorongan diserang, anak berilmu juga berfaedah. Ayah dan bunda dijaga marwah, bahagia dunia hingga ke jannah. Visi saya sebagai calon guru penggerak menciptakan murid yang ber-ATM. Bapak Ibu, kalau ingat ATM berarti ingat TPG yang belum cair, ingat PSM, ingat lain-lain lah. ATM yang di sini saya maksudkan adalah akhlak mulia, terampil dan mandiri, Bapak Ibu. Kemudian program saya sebagai calon guru penggerak, calon Bapak Ibu belum jadi guru penggerak, memperbaiki diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan terus belajar menjadi pembelajar dan pembelajar. Bapak Ibu, bagaimanapun kita belajar tidak akan putus-putusnya. Buktinya ketika saya masuk dalam program guru penggerak ini, saya merasa bahwa ilmu saya sangat cetek, sangat sedikit. Begitu mempelajari tentang Ki Hajar Dewantara dan sebagainya itu, bahwa tidak apa-apanya saya selama ini sebagai guru. Sejak 2 Mei, tanggal 2 Mei tahun 2003, saya menjadi guru. Belum apa-apanya pengetahuan, pengalaman, dan perbuatan saya sebagai guru belum ada apa-apanya. Memang harus terus belajar menjadi pembelajar dan pembelajar. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan agama, adat budaya, serta karakter profil Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ibu, membiasakan kolaborasi dan berbagi. Salah satunya melalui program Sabetu IT, di mana program ini Pak Kurniawan, kami kemarin di SD 015 Tinggal Utara, saya kemarin ditugaskan. Di situ saya telah menjalankan program Sabit ini, Sabetu IT, di mana kawan-kawan guru yang masih ada kendala di dalam membuat media pembelajaran, di dalam mendownload, mengunggah, mengelola akun belajar, dan lain-lain, itu bersama-sama di hari Sabtu setelah siswa pulang sekolah kami melakukan membersamai kawan-kawan itu, kemudian yang kawan-kawan yang lebih paham mendampingi kawan-kawan yang masih ada kendala di dalam pembuatan media pembelajaran dan lain-lain. Kemudian seperti yang saya katakan di atas tadi, membudayakan sepasal pantun, senyum sapa salam sopan dan santun, tun katuk, pantun pembuka penutup, dan syagu syair gurindam dalam kesempatan tertentu. Tentunya Bapak Ibu sering melakukan ini. Bapak Ibu telah melakukan ini tanpa ikut calon guru penggerak. Saya melakukan ini, kami melakukan ini setelah ikut calon guru penggerak. Bapak Ibu telah melakukan. Saya yakin Bapak Ibu setiap memulai dalam momen-momen tertentu, memulai sesuatu dan mengakhirinya dengan pantun. Di atas saya telah menyinggung tentang nilai peran dan guru penggerak, kemudian profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai guru penggerak itu Bapak Ibu? Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Itu nilai guru penggerak. Mandiri, jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Kemudian reflektif, selalu berkacalah dengan diri sendiri, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang dibuat, kemudian lagi mengevaluasi, memperbaiki,
dan merencanakan tindak lanjutnya. Kolaboratif, meski ada mandiri, tetapi kita tidak terlepas dari kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Inovatif, segala sesuatunya bukan berarti kita melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, tetapi kita memanage, mengelola sesuatu yang ada itu dengan sesuatu yang menjadi sesuatu yang lebih menarik, Bapak Ibu. Itu termasuk inovasi. Yang paling penting adalah berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, baik di sekolah, kita sebagai guru, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan masyarakat. Jika berkaitan dengan tugas kita sebagai guru, kita harus berpihak pada murid, harus memikirkan apa dampak yang kita buat itu terhadap murid. Profil pelajar Pancasila yang saya singgung tadi, apa saja yang kita harapkan terhadap profil pelajar Pancasila ini? Tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu yang paling utama. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global, menerima keberagaman, Bapak Ibu ya. Kemudian bergotong royong, sama halnya dengan nilai kolaboratif tadi. Kreatif, kemudian bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, saya sekilas-sekilas saja, karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian itu sudah paham, sudah mengetahui hal-hal ini, apalagi sekolah yang telah menjalankan kurikulum Merdeka. Peran guru penggerak, Bapak Ibu sekalian, pada diri guru penggerak itu peran pertamanya adalah pemimpin pembelajaran. Itu yang paling utama. Jangan menggerakkan orang lain dulu, kita memimpin pembelajaran dulu. Kemudian peran yang kedua, coach bagi guru lain. Coach itu pelatih. Tetapi dalam hal ini tentunya kolaborasi, Bapak Ibu. Kita berdiskusi. Kami ada mempelajari yang namanya PAKJA, Inquiry Apresiatif. Kemudian peran yang ketiga, Bapak Ibu, pendorong kolaborasi. Apapun itu, keputusan bersama, dikerjakan bersama, bertanggung jawab bersama, untuk kepentingan bersama, dengan tujuan berpihak pada murid. Bapak Ibu, peran yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran tadi yang berfokus pada murid, kemudian penggerak komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu, peran guru penggerak itu paling utamanya adalah diri guru penggerak itu sendiri untuk memimpin pembelajaran. Selanjutnya baru di lingkungan kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, kita refresh sejenak. Bapak Ibu boleh mute-kan dulu mikrofonnya nanti. Jika Bapak Ibu ingin menjawab, raise hand, saya persilakan, baru Bapak Ibu bisa menjawab. Mungkin waktunya bisa dikasih 30 detik saja, Bapak Ibu. Ada gambar ini, kita sekalian sering menjumpai teka-teki seperti ini. Yang pertama jumlahnya 21, gambar yang kedua jumlahnya 30, gambar yang ketiga jumlahnya 15, gambar yang keempat jumlahnya berapa? Boleh Bapak Ibu yang kiranya sudah bisa menjawab? Boleh raise hand? Atau saya minta kesediaan. Assalamualaikum Pak Edi, baru nampak Pak. Selamat datang. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhubung nih sinyal. Maaf Pak, kami Ya. mulai dulu tadi Pak. Siap dan. Siap Pak, ini sudah sampai pada kita main teka-teki sedikit Pak. Ada gambar, boleh Bapak Ibu sambil melihat. Gambar pertama itu jumlah gambar itu 21, keduanya 30. Yang ketiganya 15, yang keempatnya berapa? Ya, Ibu Marini dari SD Negeri 031 Selayang. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya berusaha menjawab nih Pak ya. Ya. Di sini untuk jam ada 3 jam jumlahnya 21, berarti 1 jam itu 7. Kemudian untuk kalkulator di sini ada 3 sama dengan 30, berarti untuk kalkulatornya 1 kalkulator 10. 10 tambah 7 berarti 17. Nah, kemudian
Untuk lampu di sini lampu pertama dengan lampu kedua ditambah lalu kurangi lampu ketiga. Jadi lampu pertama ini jumlahnya 15, lampu kedua 15 dikurangi 15. Jadi hasilnya 15. Jadi 17 tambah 15 tadi 1 jam 1 jam 1 kalkulator dan 3 lampu ya. 3 lampu. Tadi saya ngitungnya 1 lampu, Pak. Sebentar. Berarti 17 tambah. Ya. Kok jadi saya jadi grogi gitu. Lah kan Ibu, tak apa, ini kesempatan. Ibu. Saya jadi grogi nih, Pak. Karena 17 tambah 45 ya. Ya. Berarti 62, Pak. 62. Ya, terima kasih Bu Marini. Beruntungnya kawan-kawan lain ketika Ibu Marini berbicara, kawan-kawan lain menghitung ulang. Yang saya ini betul atau salah. Bapak Ibu, saya mungkin kami bisa memberi kesempatan kepada 3 orang untuk menanggapi gambar ini, jumlahnya berapa. Ada lagi kiranya? Silakan. Ustaz Aris? Nampak menghitung? Menghitung? Baik, Pak. Coba Pak ya. Oke, Bismillah. Tadi seperti yang sampai Bu Marini juga, 1 jam itu ada 7, kemudian 1 kalkulator itu nilainya 10, dan kemudian lampu itu 1 lampu berarti 15, ya. Kemudian 15 berarti kalau 1 jam 1 jam ditambah dengan 1 kalkulator tambah 3 lampu, kali 3 lampu berarti 457. Analoginya kalkulator itu 10, maka dikali dengan 45, 450, ditambah dengan 1 jam 7 menjadi 457. Ya, terima kasih Ustaz. Yang menambah keberuntungan yang lain, Ustaz ya. Ada Bapak Ibu? Baik, saya lanjut saja. Bapak Ibu, yang pertama terima kasih kepada Ibu Marini dan Pak Arista. Yang pertama, jika semoga nampak gambar ini di Bapak Ibu. Ini jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa ini ya? Gambar jam itu ada 3. Jam yang pertama itu jam 9. Jam yang kedua jam 9 juga, jadi 18. Jam yang ketiga itu jam 3. 18 tambah 3, 21. Memang betul 21. Tapi jam 9. Iya, betul. Ya. Itu saja dulu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kekuasaan, power. Jadi ini yang mendasari manusia melakukan sesuatu, terutama anak murid kita, Bapak Ibu. Kita berbicara tentang motivasi, tentang hukuman, tentang penghargaan. Bapak Ibu, tentunya ini pernah kita lakukan di sekolah. Motivasi, hukuman, penghargaan dengan tujuan tertentu. Sekarang kami mempelajari ada satu kata baru. Bapak Ibu ya. Satu kata baru yang namanya restitusi. Bapak Ibu. Motivasi itu sesuatu yang kita lakukan atau kita berikan atau kita apresiasi untuk memberikan kepada anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Hukuman diberikan bagi yang melanggar sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian penghargaan diberikan kepada reward kepada seseorang, kepada anak ketika mereka mendapatkan satu prestasi tertentu atau penghargaan bisa berupa dengan kalimat, dengan kata-kata. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nanti Bapak Ibu
Kita cari nanti. 5 motivasi perilaku manusia menurut dosen. 3 motivasi, maaf Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang anak didik kita, murid kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pujian dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, saya minta, menurut Bang Jakfar, dari ketiga ini, motivasi yang mana menurut Bang Jakfar yang bagus? Apakah melakukan sesuatu itu motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau seseorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Luar biasa, terima kasih Bang Jakfar. Terima kasih. Memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan punya tingkat kepuasan yang lebih ketimbang kita mengharapkan mendapatkan imbalan, pujian dari orang lain. Kita lanjut. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu pernah melihat video ini, tapi saya ulang memutarnya. Maaf Bapak Ibu, kelihatan dan kedengaran videonya? Dengar. Kelihatan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan.
Bapak Ibu, mungkin hati kita tersentuh. Sengaja atau tidak, kita pernah melakukan hal ini kepada murid kita. Lupakan Bapak Ibu, gambar orang itu ada gambar orang berbaju coklat berdinas, lupakan. Kita berpantun sejenak. Dari Mensanak ke air Kulah, di Pulau Baru beristirahat. Jika anak berbuat salah, apa yang Bapak Ibu buat? Kita bisa merenungkan apa selama ini yang kita buat terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu. Jika mereka berbuat salah, kita tidak menerima kodrat anak. Kita selalu ingin menuntut anak itu berperilaku seperti yang kita inginkan. Kita tidak tahu bagaimana kodrat anak itu, bagaimana kehidupannya, bagaimana latarnya. Yang kita tahu anak harus pandai membaca, lebih pandai dan lebih pandai. Pernah tidak kita mengajak, kita menuntun anak untuk mengadakan kesepakatan? Yang kita tahu hanya menghukum. Yang pandai dipuji, dipuja, diberi penghargaan. Apakah kita objektif? Apakah kita adil selama ini dengan anak-anak kita? Bapak Ibu, bisa kita renungkan hal ini. Bisa kita renungkan pertanyaan ini. Sebenarnya tempat ini jauh, Pak Japar, dari Mensanak ke air Kulah, di Pulau Baru beristirahat. Jika anak berbuat salah, apa yang Bapak Ibu buat? Apa yang kita buat jika anak berbuat salah? Selama ini, saya merasakan saya sendiri, Bapak. Mungkin Bapak Ibu lebih pada berpihak pada anak. Satu lagi gambar ini, Bapak Ibu, tak usah dihiraukan gambar orang ini. Jika anak berbuat salah, hukumankah yang kita beri? Konsekuensikah yang kita beri? Atau kata-kata baru restitusi tadi yang mungkin Bapak Ibu dari tadi bertanya-tanya apa itu restitusi. Bagi yang bertanya, bagi yang sudah tahu ya tahu. Yang lain ada yang lupa, yang lain ada yang belum sempat membaca. Baik, saya persingkat. Restitusi itu Bapak Ibu, ini bukan saya mengajarkan, hanya saya terbaca bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka bisa diterima. Bapak Ibu, saya sering memberikan, jika anak kita berbuat salah, hukuman dan konsekuensi. Saya belum pernah memberikan, sebelum saya ikut calon guru penggerak ini, saya belum pernah memberikan, menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, untuk kembali dengan karakter yang lebih kuat. Baik, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu bentuknya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Terkadang dalam pembelajaran matematika, anak tidak hafal perkalian, disuruh mengelilingi lapangan sampai 5 kali. Lapangan voli umpamanya sampai 5 kali. Hanya tidak hafal perkalian. Itu hukuman. Konsekuensi
Tidak nyaman untuk murid, tapi jangkanya jangka pendek, Bapak Ibu. Umpamanya anak terlambat datang ketika pembelajaran olahraga, disuruh mengelilingi lapang voli 1 kali. Toh memang pelajarannya olahraga. Gitu. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam hukuman, korban jika anak bersalah kepada seseorang, atau ia memukul temannya, atau ia mengejek temannya, itu korban itu mendapatkan keadilan. Temannya yang diejek mendapatkan keadilan. Konsekuensi itu korban merasa mereka bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Mungkin kita, Bapak Ibu, bisa membahas atau nanti kita berdiskusi tentang ini. Saya lanjutkan saja, Bapak Ibu. Hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapat penguatan. Begitulah. Selanjutnya, perilaku hukuman pasif agresif. Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Biasanya hukuman itu bentuk perkataan kalimat yang disampaikan, peraturannya adalah ini, kamu harus begini. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lanjutkan saja. Itu menurut Gosen, Pak Ibu. Jadi biasanya hukuman itu identitasnya gagal. Identitas sukses itu ada 2, konsekuensi dan restitusi tadi. Konsekuensi itu tentunya ada pelanggaran terhadap sesuatu, ada pelanggaran dan konsekuensinya berimbang atau sebanding dengan kesalahan. Tapi kalau hukuman biasanya itu berlebihan menyakiti fisik dan mental anak. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Masih menurut Gosen, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bapak Ibu, guru itu ada 5 sifat. Saya sendiri pernah melakukan posisi kontrol ini. Yang pertama, guru perbuatan guru itu kadang ia menghardik anak, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terkadang bahasa kita lebih menyakiti dari perbuatan kita. Kita menyakiti fisik dan menyakiti dengan kata. Perkataan kita itu kadang sangat berpengaruh, ya, menghardik, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, guru itu sering berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perkataan biasanya kontrol penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan lain-lain, Bapak. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk Bapak atau Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Tapi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah mampu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan mengembangkan apa dan hasilnya sebagai penghukum itu hasilnya murid memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ini cenderung anak atau murid kita menyembunyikan
Jangan sampai kita tahu, berbohong, menyangkal. Kalau teman ketergantungan, kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau manajer menguatkan watak atau karakter Bapak Ibu, tentunya identitas gagal, perilaku kontrol negatif itu terdapat pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses terdapat pada perilaku kontrol positif, teman dan pemantau, tetapi kontrol diri yang terbaik adalah terletak pada motivasi intrinsik dari dalam. Ini sebagai manajer guru. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Segitiga restitusi, hal yang kita lakukan dalam jika mendapati terjadi penyimpangan terhadap budaya positif di sekolah, masih menurut dosen juga. Apa itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak merasa bersalah, jika anak melakukan suatu kesalahan atau penyimpangan, menstabilkan identitas bisa berupa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bunyi-bunyi kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan lain-lain sebagainya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada disinggung keyakinan kelas. Sebagaimana yang saya lakukan yang pertama tadi, kesepakatan webinar ini kita menghidupkan kamera jika sinyalnya bagus, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, raise hand ketika akan berbicara, dan lain-lain sebagainya. Itu kesepakatan Bapak Ibu. Jadi kita adakan keyakinan kelas terlebih dahulu yang telah disepakati, baru kita jika anak menyimpang dari hal-hal dimaksud, baru kita melakukan segitiga restitusi. Bukan kita menghukum tanpa anak tahu itu suatu kesalahan atau tidak. Kita tidak ada kesepakatan, kita tidak ada peraturan, kita tidak ada keyakinan kelas, tetapi tiba-tiba kita menganggap dan langsung saja menjudge anak itu bersalah atau tidak. Keyakinan kelas perlu. Selayaknya webinar ini ketika kita mengadakan kesepakatan tadi, Bapak Ibu, kita hidupkan kamera ya, kecuali sinyal tak bagus. Ya, itu kesepakatan bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Beberapa hal yang telah saya lakukan terkait budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, ini kejadian nyata, saya tidak mengarang-arang, dan anak ini memang benar-benar terjadi. Saya mengatakan di sini ada Pak Santo, guru yang satu sekolah dengan saya, kemudian ada Ibu Suli, Bu Suryani. Saya mengatakan dengan kawan-kawan, kami mempunyai tugas, yaitu praktik demonstrasi kontekstual, itu membuat sebuah skenario tentang penyimpangan budaya positif yang dilakukan anak di sekolah. Tetapi saya tidak membuat skenario, benar-benar ini terjadi. Di sini ada Pak Santo dan Ibu Suli, benar-benar anak ini terjadi, hal negatif ini benar-benar terjadi, dan saya mengambil langkah-langkah, beberapa langkah. Yang pertama, tanpa disebutkan, anak ini anak yang bisa dikategorikan cerdas. Beberapa waktu dalam pantauan saya sekitar 2 bulanan gitu, saya baru di sekolah ini. Anak ini memang sering datang terlambat, Bapak Ibu. Anak ini sangat baik, tutur sapanya sangat sopan, datangnya sering terlambat.
Jadi saya melakukan segitiga restitusi, menerapkan segitiga restitusi ini dalam peristiwa murid selalu datang terlambat ke sekolah. Posisi kontrol yang saya ambil ini kan mempraktekkan Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi videonya ada. Cuman videonya kalau saya putar sini lama, kemudian video itu diganggu oleh kawan-kawan suara teman-temannya yang lagi bermain. Baik, saya mencoba membandingkan dua penyimpangan yang terjadi. Yang satu anak ini, Bapak Ibu, memang kami guru SD 6 itu sangat akrab dengan anak-anak. Beginilah kami ketika berbicara dengan anak. Memang beginilah. Ini anak ini suka mencoret-coret bangku, kemudian dinding kelas. Memang kejadian nyata, taplak meja penuh dengan coretan-coretan pensil, Bapak Ibu. Kebetulan saya mengajar di kelas 2 di sekolah baru ini, di sekolah SD 6 Lingga ini. Menerapkan segitiga restitusi dalam peristiwa murid mencoret-coret bangku dan dinding kelas, posisi kontrol yang diambil sebagai teman, Bapak Ibu. Jadi saya coba dua hal itu. Memang dari anak memang merasa lebih nyaman sebagai teman, cuman kualitas penyelesaian peristiwa itu memang kita lebih terkontrol dan kita lebih termanage sesuai namanya manajer, lebih teratur. Seperti anak yang datang terlambat ini, jadi bagaimana ceritanya begini Pak, kami tak sadar jam itu udah jam 10, sampai kami masih jam 9. Kenapa? Habis baterai nak jamnya. Begitulah panjang ceritanya Bapak. Sehingga jadi bagaimana? Lain kali kami habis belajar itu kami langsung tidur lah. Apa perasaan awak kalau datang terlambat? Malu dengan kawan-kawan. Ada videonya Bapak Ibu. Saya videokan ketika anak itu datang terlambat. Ketika yang lain sedang melakukan tepuk PPK, salam PPK, ya datang terlambat, saya videokan, bukan maksud untuk, saya videokan secara diam-diam, bahwa ya memang datang terlambat. Dia bilang, malu Pak, gini, dan segala macam lah. Sehingga saya ambil langkah manajer ini, di set, diatur, di manage, bagaimana seharusnya ia berbuat sehingga ia tidak datang terlambat. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk Pak Santo dan Ibu Suli kenal dengan anak ini. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang tidak yang kenal dan kebanyakan tidak kenal. Anak ini namanya Fikri, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dipindahkan ke SD Negeri 006 Lingga, Merawang, itu menambah pengalaman mengajar kami. Bapak Ibu, anak ini kelas 2, anak yang istimewa, yang luar biasa, yang menambah pembelajaran dalam hidup saya. Anak ini sangat aktif di kelas, sangat istimewa Bapak Ibu. Ia tunawicara Bapak Ibu. Dunianya sangat sepi, tetapi ia meramaikan dunia saya ketika saya ada masalah, ketika saya tidak bisa memotivasi diri sendiri, masuk dalam kelas melihatnya saya tertawa Bapak Ibu. Ia membuat lucu. Kemudian ia selalu, pernah satu hari dia menunjuk ke rambut saya. Saya kira ketika itu rambut saya panjang, mungkin rambut ini dia suruh potong rambut. Saya bilang potong. Tidak, dia bilang. Dia pergi ke depan, dia ambilnya sampah di rambut saya. Luar biasa nah ini Bapak Ibu. Ini kado istimewa saya hari ini. Salah satu kado istimewa saya Bapak Ibu dapat dari murid saya. Chat WA. Pak orang tua sekaligus guru terbaik dia. Terima kasih didikan terbaik selama ini. Ya. Semoga dia bisa ikut tidak Pak. Bapak Ibu, ini murid ini ketika saya mengajar di kelas 4 sampai kelas 6 kemarin, tahun 2004, 2005, 2006 Bapak Ibu. Anak ini sekarang saya lupa kerja, tapi di perikanan lah gitu. Di perikanan di Kabupaten Natuna atau Anambas lupa saya.
Tapi alhamdulillah anak ini dari SD hingga sekarang setiap 23 Oktober tetap mengucap, tetap ada mengirim sesuatu Bapak Ibu kepada saya. Luar biasa. Untuk Bapak Ibu ketahui, anak ini adalah anak dari kepala sekolah saya ketika saya mengajar di SD 05 Lingga, sekarang di Kelumbu. Itu kepala sekolah almarhumah Ibu Harniati sudah meninggal. Ini anaknya. Anaknya memberi kado saya, salah satu kado terbaik saya hari ini. Baik Bapak Ibu, tak asing kita melihat pemandangan ini. Sebagaimana ada pembuka, tentunya ada penutup. Nah, Pak, terus ini Pak. Cek tadi sedikit. Assalamualaikum Pak Hur, selamat datang. Terima kasih. Waalaikumsalam, wah ya cukup benar kawan nih. Oke Bapak Ibu, kebetulan Pak Hur saya akan menutup penyampaian saya kali ini. Aduh, maaf Bapak Ibu ya. Dapat dengar sedikit jadilah. Ya. Pantun penutup dari saya Pak Hur, jika terdapat kebaikan dalam tampilan, silakan diambil sebagai pelajaran. Sorry Bapak Ibu. Cakep. Ya. Jika terdapat kesalahan dalam kekurangan, sila diperbaiki dan saya butuh bimbingan Bapak Ibu. Terima kasih. Setelah ini saya buka sesi diskusi kita. Sementara penyampaian dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya buka sesi diskusi kita dengan 3 tanggapan terhadap pengalaman. Kita berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya sudah berbagi, tinggal Bapak Ibu yang berbagi dengan saya untuk terkait budaya positif di sekolah. Saya izin stop share dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya minta izinlah waktu saya berikan dulu kepada komandan kita yang tadi sebenarnya saya minta beliau ini bergurindam, tetapi beliau lambat tadi. Sila komandan, kira-kira gini Pak Edi, kira-kira Pak Edi bisa membaca sebait gurindam, tapi tulisannya sudah ada. Saya sudah membuat itu. Salah satunya saya khususkan untuk Pak Edi sebenarnya gitu Pak. Jadi maksud saya Pak membacalah paling tidak satu bait dari gurinda, dari syair yang saya buat. Izin Pak, bisa Pak? Kira-kira? Di mute. Boleh Pak, boleh Pak. Dalam hari baik Bapak, sila Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke, saya izin screen share lagi yang tadi Bapak Ibu. Oke, Komandan, ini ada Ingarso Sentloto, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Saya buat syairnya. Jika Komandan berkenan kiranya untuk membaca ketiga-tiganya, silakan. Tapi kalau satu saya sudah sangat bersyukur. Silakan. Astagfirullah. Nah. Terima kasih Pak narasumber kita Pak Am. Pertama mungkin saya ucapkan selamat hari ulang tahun hari ini. Tadi kebetulan dari jumpa, tapi saya lupa mengucapkan.
Baik Pak Am, untuk bersingkat waktu, saya mencoba. Ini gurindam Pak Am? Boleh, Pak, boleh. Oke, saya mencoba lah kalau gitu. Maaf kalau Bapak Ibu yang hadir, kalau salah saya membaca, saya mohon dimaafkan karena memang saya bukan ahli. Ya Pak. Jadi ini dibaca biasa aja Pak ya? Ya, mana baik Pak. Dibaca biasa aja. Sebenarnya dengan irama itu lebih wah lah gitu. Gitu. Saya coba lah kalau gitu. Ya Pak. Saya mulai dari yang atas. Guru di depan jadi teladan, perintah agama selalu jalankan, supaya anak ada panduan, semaikan benih, beri tumpuan. Tumpuan Pak ya? Tuntunan. Tutup gambar. Guru di tengah jadi motivasi, tanam budaya, budi pekerti. Kodratnya anak merdeka diberi, supaya bijak di hari nanti. Guru di belakang, ini tertutup nih Pak, tulisan dia ini, tidak bisa baca. Maaf Pak, itu aja Pak, mungkin. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih kepada yang hadir, saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan, baca Pak. Yang lain tertutup gambar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan segalanya. Bapak Ibu, baik. Kita beri aplaus lah untuk Pak Edi tadi. Apresiasi yang luar biasa dari seorang senior ya. Di sini ada 2 senior yang kami banggakan ya. Dan senior-senior saya yang lain juga. Bapak Ibu silakan. Pak Samsul sebagai senior saya. Iya Pak. Iya betul. Ya sama. Kemudian Bapak Ibu silakan kita diskusi atau berbagi pengalaman terkait menerapkan budaya positif di sekolah terhadap pelanggaran kedisiplinan kah atau perilaku negatif dari anak-anak kita saling berbagi. Saya karena waktu kita pun singkat Bapak Ibu saya hanya memberi dua orang. Kalau ingin berbagi silakan. Pak Santo silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Santo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengar suara saya ini, Pak Amran? Sangat jelas, sangat jelas. Pertama yang saya hormati Bapak Ibu yang sedang dan dalam mengikuti Zoom. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah. Memang Allah lah yang bisa mempertemukan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang bertemu. Baik, langsung saja dalam hal ini saya tidak menanggapi dan tak punya tanggapan apapun. Cuma di sini kita berbagi. Yang pertama adalah mengenai prinsip pendidikan untuk peserta didik kita. Dalam hal ini kita kilas balik tahun-tahun sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, zaman Nabi, zaman para sahabat. Dulunya tak ada sekolah, tak ada pesantren, tapi anak-anak mereka alim-alimah, hafiz-hafizah gitu kan. Dan pendidikan seperti apa yang mereka lakukan sehingga bisa timbul seperti itu. Nah, sekarang kita banyak pondok pesantren, banyak sekolah-sekolah, kalau pondok belajar anak-anak bisa keren, tapi anak-anak mereka hafiz-hafizah, alim-alimah, inilah ilmu yang harus kita gali sebetulnya. Itu yang pertama. Yang pas bahwa di situ pengaruh komunikasi antar guru terhadap kinerja guru. Tepatnya saya meneliti di pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Di situ saya mewawancarai, mengolah data betul-betul di pesantren tersebut. Dan alhasil memang pengaruh besar
terhadap kinerja seorang guru ketika dia berkomunikasi, sering berkolaborasi dan sering berkomunikasi. Salah satu contoh, ketika 3 bulan tahun yang lalu 3 bulan saya sudah melalui pendidikan PPG, bahwa kita diajarkan di situ dalam hal pembuatan RPP. Bagaimana pembuatan RPP bagus, yang baik, yang betul, sesuai dengan peraturan pemerintah begitu. Nah, ketika saya dapat ilmu itu dan ingin saya terapkan di sekolah, karena tak ada kerjasama, tak ada kolaborasi di sekolah tersebut, maka tak jalan ilmu yang saya miliki. Maka dalam hal ini bahwa komunikasi atau kolaborasi terhadap rekan-rekan kita itu sangat penting sekali. Dan yang sering nyata kita temui bahwa dalam satu lingkup sekolah ada guru yang senior, yang banyak pengalaman, begitu juga dengan guru-guru yang lain. Terkadang kan kita ada rasa segannya kita untuk banyak nak berbuat gitu. Yang kita khawatirkan takut tersinggung terhadap guru-guru senior. Itu yang pertama, yang permasalahan. Padahal inti dari pendidikan kita adalah bagaimana kinerja kita bagus. Nah, terus yang ketiga, memang betul inti dari pendidikan kita adalah karakter anak, moral anak, akhlak anak. Ya kan? Prinsip yang kita inginkan adalah bagaimana setelah lulus atau dalam keadaan sedang belajar, anak itu berakhlak yang baik, bermoral, punya adab dan etika. Dan dalam hal ini, apakah sudah kita menerapkan adab-adab di sekolah? Saya terkesan dengan pengawas saya, pengawas guru pendidikan agama Islam, Bu Neti. Apa beliau katakan, Pak Santo, ketika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, maka kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita ingin menjadi orang yang biasa, maka kita lakukan hal yang biasa-biasa. Pergi jam 7:30, ngajar, balik. Itu kan hal-hal biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Nah, ada satu rumus katanya. Dan beliau dapatkan itu di Kabupaten Natuna. Bahwa di satu sekolah, di situ mereka betul-betul menerapkan ingin menjadi guru yang luar biasa. Dari mulai pagi masuk sekolah sampai ke balik sekolah, ada literasi, ada numerasi, ada akhlak, ada karakter yang diterapkan dalam sekolah itu. Jadi di lingkup sekolah itu semua kegiatan ada dari jam 7:30 sampai ke jam 8. Nanti jam 8 ke 9 ada saja kegiatan. Contoh, sebagai contoh dalam jam istirahat. Jam istirahat di sekolah tersebut menyetel hari ini misalnya menyetel lagu kebangsaan, istirahat pertama. Nanti istirahat kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut untuk membudayakan atau memberikan pelajaran karakter terhadap peserta didik. Itu yang pertama. Terus hari berikutnya, sebelum masuk sekolah, hari Selasa misalnya, bahwa anak-anak sebelum masuk sekolah diajarkan literasi, apa namanya itu? Belajar pantun, belajar gurindam, belajar berkaitan dengan bacaan puisi. Nanti jam istirahat lain lagi. Ada saja kegiatan-kegiatan dalam satu minggu itu yang dibuat. Memang guru memang harus ekstra kerja. Makanya saya bilangkan tadi, apakah kolaborasi dan komunikasi terhadap guru itu memang penting-penting sekali untuk menjadi guru yang memiliki predikat guru yang luar biasa. Mungkin Pak Am, saya menanggapi sedikit, memang dalam hal ini ulasan ataupun materi-materi yang diberikan Pak Amran memang luar biasa sekali. Saya mengagumi bahwa memang realita pun yang terjadi di sekolah gitu, sudah sedikit banyaknya ada jawaban-jawaban yang sudah diberikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Walaupun memang baru 2 bulan, awal Agustus kita masuk di sekolah tersebut, memang belum banyak lagi inovasi-inovasi yang kita buat. Tapi menurut saya dengan penjelasan yang diberikan Pak Amran
saya rasa untuk kemajuan sekolah mungkin memang dibutuhkan ide-ide kreatif orang-orang yang ingin bergerak maju terhadap dunia pendidikan. Mungkin karena mengingat waktu tadi mungkin segitu saja Pak Amran. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak, Ibu. Sebenarnya saya tak terkejut lagi dengan perkataan kawan saya ini, sekaligus kami ini memang dari sekolah di adik kelas saya di Aliyah Dabu itu memang dari sekolah beliau ini termasuk orang yang aktif memang hingga beliau kuliah dan sampai saat ini beliau Ustadz Ariseh, beliau itu ketua KKG ya KKG PAI Kabupaten ya. Jadi Bapak Ibu, saya dimutasikan ke SD Negeri 006 Lingga tadi. Salah satu beruntungnya saya di sana terdapat beberapa guru senior yang mau untuk kerjasama. Kemudian ditambah lagi kami sama dimutasikan di SD Negeri 006 Lingga itu. Saya cerita sedikit Bapak Ibu, sama dimutasikan, beliau guru agama, kami guru kelas. Ada ide yang muncul ketika beliau Agustus akhir gitulah, kami duduk-duduk, beliau bilang, kita dalam rangka Maulid Nabi ini kita nak adakan ini macam mana? Saya bilang, berat tuh, hal tuh terlalu besar. Bagaimana nanti kalau kita, pokoknya hal itu berat gitu. Macam mana nanti? Karena begitu besarnya kegiatan, banyaknya kegiatan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan yang direncanakan. Tapi beliau memang orangnya sangat optimis, sehingga itu terjadi. Bapak Ibu kalau baru-baru ini sekitar 5 sampai 8 Oktober ya Pak Santo, itu sekolah kami mengadakan kegiatan pentas seni, pentas PAI. Kegiatan itu perlombaan terkait memperingati Hari Maulid Nabi. Pak Santo ini memang belum mengikuti program guru penggerak. Sebenarnya beliau sudah melakukan kegiatan-kegiatan guru penggerak. Kegiatan-kegiatan guru penggerak yang kami percaya salah satu yang akan menjadi guru penggerak nanti beliau ini, karena kemarin ada sesuatu dan lain hal, beliau berkendala ikut di angkatan 6, beliau ikut lagi. Saya bilang ikutlah. Lemah rasa kata dia, ikutlah. Alhamdulillah dari sekolah kami ada Pak Santo dan Ibu Yuni Pak Santo yang ikut untuk angkatan 8 ini. Insya Allah bahwa memang beliau ini Pak Santo tadi itu memang salah satu ikon calon guru penggerak yang di masa di angkatan 8, 9, 10 nanti. Baik Bapak Ibu, karena kendala sinyal juga nampaknya. Untuk mini webinar saya ini saya akhiri. Cukup sampai di sini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sama-sama mencapai apa yang kita cita-citakan. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Untuk sesi webinar kali ini saya akhiri sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan rekaman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.